Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jikalau sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan dan nafas kehidupan oleh Tuhan dan diperkenankan untuk bertemu kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus ya Allah. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas hari baru pemberian Tuhan. Dan sebelum kami memulai hari baru pemberian-Mu ini Tuhan, kami hendak belajar kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan dalam kami menjalani hidup pemberian-Mu sepanjang hari ini. Untuk itu Tuhan, berbicaralah kepada kami dan mampukan kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami menaikkan doa syukur dan pengharapan kami ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita pernah mendengar lagu kepahlawanan, maju tak gentar, tentu kita menang. Maju tak gentar bukan hanya melawan penjajah, tapi juga dalam soal iman yang mendatangkan berkat. Kita semua memiliki iman kepada Yesus, tetapi apakah iman kita adalah iman yang mendatangkan berkat? Ataukah iman kita hanya sekedar mengaku percaya dengan mulut saja? Hari ini kita akan belajar dari iman perempuan Kanaan dalam kitab Matius pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-21 sampai ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Renungan ini saya beri judul Iman yang Mendatangkan Berkat. Dikisahkan bahwa ketika Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus. Perempuan itu disebut tanpa nama. Yang disebut hanyalah status kebangsaannya. Ia adalah seorang perempuan Kanaan. Bagi bangsa Israel, Kanaan adalah orang kafir. Karena mereka bukan bangsa pilihan dan tidak masuk hitungan. Baik secara sosial maupun juga dari segi gender. Di Israel ada kelompok masyarakat yang statusnya dipandang rendah, yaitu kaum perempuan, orang-orang cacat atau sakit, dan orang asing. Dan perempuan Kanaan ini memiliki semua kriteria itu. Ia seorang perempuan, ia orang asing, dan memiliki anak perempuan yang sakit kerasukan setan. Meskipun statusnya dipandang tidak masuk hitungan, tapi perempuan ini adalah seorang ibu yang berjuang demi anaknya. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang tua pasti berusaha keras, melakukan apa saja demi kesembuhan anaknya yang sakit. Dan pasti perempuan ini pun juga sudah melakukan berbagai upaya. Bahkan di Sidon terdapat kuil Dewa Esimun, yaitu dewa penyembuhan. Namun, perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus. Pengharapannya hanya kepada Yesus.
dan ia pun memohon belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sangat menderita. Yesus tidak memberikan respon apapun saat itu. Lalu murid-murid mengambil tindakan untuk meminta Yesus menyuruh perempuan itu pergi. Murid-murid Yesus tidak menyukai perempuan Kanaan ini karena statusnya sebagai orang yang tidak masuk hitungan. Dan ditambah lagi cara perempuan ini dipandang tidak sopan, sebab ia mengikut rombongan Yesus dengan berteriak-teriak. Di Israel, seorang perempuan tidak boleh berbicara di muka umum dengan rabi. Namun Yesus terus berjalan seolah tidak peduli. Yesus malah mengatakan bahwa ia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih, jawaban Yesus ini tentunya memberikan angin segar kepada para murid dan menjadi kode keras bagi perempuan Kanaan. Tetapi perempuan ini pantang menyerah. Dia malah mendekat dan menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kemudian Yesus menjawab dengan sebuah penolakan halus. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Iman perempuan ini bukan saja pantang menyerah, tapi juga bersedia menerima risiko dari apa yang dipercayainya. Perempuan ini mengakui dan tidak membantah Yesus. Dan ia pun menjawab, "Benar Tuhan." Ia menyadari akan ketidaklayakannya sebagai orang yang tidak masuk hitungan. Namun itu tidak membuatnya kecewa, tersinggung, marah, ataupun putus asa, apalagi pulang. Begitu gigihnya mental perempuan ini sekokoh baja, saudara-saudara. Ia dapat membalikkan argumen Yesus, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kata anjingnya dipakai di sini dari kata Yunani kunarion yang menunjukkan pada anak-anak anjing yang dipelihara di rumah. Tuan yang baik pasti akan memberi bagian makanan kepada hewan peliharaan di rumah. Dan perempuan Kanaan ini pun percaya akan kasih dan kebaikan Yesus yang menembus segala batas. Kasih Allah yang universal memungkinkannya beroleh berkat Tuhan. Inilah iman yang mendatangkan berkat. Dan perempuan Kanaan ini beroleh berkat. Yesus mengakui iman perempuan Kanaan. Seorang perempuan kafir beroleh pujian dari Yesus. Sedangkan para murid yang selalu bersama dengan Yesus tidak dipuji seperti itu. Bahkan orang Farisi dan ahli Taurat malah dikecam oleh Yesus. Perempuan Kanaan ini beroleh berkat, yaitu anaknya disembuhkan seketika itu juga. Dan perempuan Kanaan ini juga beroleh berkat keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, iman perempuan Kanaan menjadi teguran bagi para murid dan orang-orang Israel yang menganggap bahwa hanya mereka yang layak. Iman perempuan Kanaan ini menjadi contoh bagi kita. Bahwa iman bukan sekedar mengaku dengan mulut bahwa kita percaya kepada Yesus. Iman yang mendatangkan berkat adalah iman yang rendah hati. Yang mengakui ketidaklayakan diri di hadapan Tuhan. Iman yang aktif, yang bertekun dalam doa dan pengharapan kepada Yesus. Iman yang pantang menyerah meskipun menghadapi ujian. Iman yang maju tak gentar, meskipun kesulitan yang besar datang menghadang. Perempuan Kanaan telah diubahkan. Tidak hanya kesembuhan yang diterima,
namun juga jiwanya diselamatkan. Hendaknya kita pun memiliki iman yang mendatangkan berkat. Tuhan memberkati. Amin.